Oke, silakan Ibu dimulai. Baik, sebelumnya saya bertanya dulu, suara saya apakah terdengar dengan jelas? Sip. Tapi dikerasin dikit ya, Bu. Oke, Pak. Baik, Pak. Baik, melati kuntum tumbuh melata, sayang merubah di pohon cemara. Assalamualaikum mulakan kata, salam sembah membuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anandaku sekalian, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu. Baik, Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, luar biasa ya. Senang sekali rasanya Ibu bisa hadir di siang hari ini di hadapan kalian semua dalam kegiatan bimbingan kelompok ya. Nah, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, terlebih dahulu kita akan awali dengan berdoa supaya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja ya, kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Nah, sebelumnya Ibu pengen tahu dulu nih, Ananda sekalian, semuanya apakah hadir atau Ibu absen satu persatu ya? Mbak Ajeng ada? Ada, Bu. Ya, Mbak Dewi, Uswatun Hasanah ada? Hadir, Bu. Mbak Destiana? Hadir, Bu. Mas Arif ada? Hadir ya? Ada, Bu. Iya, Mbak Hana. Hadir. Mbak Hana ada, Mbak Hana? Hadir, Bu. Baik. Hadir. Baik, untuk Mbak Dwi Asti ada ya, Mbak Dwi? Hadir ya? Iya, oke. Mbak Dewi? Hadir, Bu. Iya. Mas Bayu, ada Mas Bayu? Hadir, Bu. Iya, terus Mbak Dina? Hadir, Bu. Mbak Sandra? Hadir, Ibu. Iya, dan terakhir ini Mbak Dwi ada ya? Ada, Bu. Ada, iya. Luar biasa sekali ya. Sepertinya kita masih semangat ini walaupun sudah siang. Oke, Ananda sekalian, seperti Ibu sampaikan di awal bahwa kali ini kita ada di dalam rangkaian kegiatan bimbingan kelompok ya. Nah, sebelumnya kan kita sudah pernah ya melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Nah, kali ini bimbingan kelompoknya ini dengan topik atau materi mengenal jurusan studi lanjutan di SMA ataupun SMK. Nah, pastinya nanti akan berguna untuk kalian ya ke depannya. Jadi harapannya nanti Anandaku itu bisa mengenal, terus juga bisa memilih dan menentukan pada akhirnya nanti Ananda mau jurusan apa setelah tamat dari SMP. Nah, untuk model atau metode layanan yang Ibu akan sajikan hari ini yaitu dengan model project based learning. Sudah ada yang tahu nggak tentang project based learning sebelumnya? Ada yang tahu? Tuh, Mbak Dewi. Belum. Ya. Mbak Dewi senyum-senyum tuh, Mbak Dewi Mustika. Nggak tahu ya? Belum? Belum, Bu. Mbak Dewi mungkin tahu nih apa yang dimaksud dengan project based learning. Ada yang tahu nggak? Gimana Mbak Dewi? Project itu kalau dari bahasa Inggris kayak produk nggak sih, Bu? Kayak membuat sesuatu. Iya, betul. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Dewi ya. Luar biasa ya, udah tahu ya. Ya, nanti intinya di akhir kegiatan itu nanti Ibu akan memberikan penugasan kepada Ananda sekalian untuk membuat sebuah hasil karya lah ya. Kalau produk juga bisa, hasil karya juga bisa. Terkait dengan materi layanan yang nanti kita akan perbincangkan dalam bimbingan kelompok ini. Seperti itu. Nah, nanti Ibu mau minta dibantu membuatkan hasil karyanya itu dalam bentuk video TikTok. Saya yakin semuanya sudah punya ya akun TikTok di sini. Ada yang nggak punya nggak? Saya nggak punya, Bu. Siapa yang nggak punya? Saya Nggak punya. Oke. punya, Bu. Ya. Punya, Bu. Kenapa? Satu-satu. Coba. Yuk, satu-satu. Paketnya ada. Paket yang mana yang nggak ada paket tadi? Siapa yang nggak ada paket tadi? Nanti kita isi dulu paketnya ya. Ada. Ya, kita cari hotspot Ya, Bu. gratis. Ada paket.
Iya, iya. Oke, tapi nanti tenang dulu, kalaupun nanti ada yang nggak punya akun TikTok, kita buatnya secara berkelompok ya. Jadi nggak usah khawatir, nanti kita buat secara berkelompok seperti itu ya. Nah, perlu dicermatin juga nih dalam kegiatan bimbingan kelompok kita ini, itu ada azas-azas yang perlu diperhatikan, ya nggak? Itu siapa ya? Yang Mbak Dina boleh tolong di mute dulu Mbak Dina? Iya, maaf ya. Ada beberapa azas yang harus diperhatikan, yaitu diantaranya ada azas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, dan juga kenormatifan. Jadi harapan Ibu nanti dalam kegiatan ini kalian itu bisa terbuka dan sukarela menyampaikan pendapat ya, apapun terkait dengan materi yang disampaikan, namun tetap dalam koridor kenormatifan yang sesuai, seperti itu artinya dengan kalimat yang sopan ya, dan juga menjaga kerahasiaan kita, karena nanti ya siapa tahu ya ada informasi-informasi yang agak sensitif gitu yang harus dirahasiakan dan tidak boleh dibicarakan di luar dari ruangan kita ini ya, tidak patut untuk disebarluaskan seperti itu ya. Sudah paham ini Mbak Hana? Gimana Mbak Hana? Ya. Sudah, Bu. Oke. Mbak Hana dan Anandaku sekalian, siapa di sini yang suka nyanyi? Ada nggak yang suka nyanyi? Atau nggak ada? Kayaknya Mbak Dewi Uswatun Hasanah. Iya, ya. Bu. Siapa nih? Guru nyanyi. Iya. Jadi Saya, Bu. Mbak Dewi Mustika ya? Oh, Mbak Dewi Nyanyi di Mustika. kamar mandi. Oh, pinter ya. Iya. Oke, jadi saya mau ajak Anandaku sekalian ini untuk kita bermain dulu ya. Bermain dulu yang namanya sambung kata tapi dengan irama bersenandung seperti itu. Kalau tadi kan ada yang sambung kata juga ya, sambung kalimat ya. Nah, kita akan coba ya, kita akan coba Anandaku sekalian. Contohnya seperti ini. Saya bilang gini ya. Warna merah sekarang gitu ya. Sekarang terus sambung. Sekarang merah apa? Sekarang nanti sambung seperti itu ya, tapi harus bersenandung loh. Ya. Oke. Saya mulai dari saya dulu, nanti saya tunjuk lagi orang selanjutnya. Bisa seperti itu? Ananda paham atau belum jelas nih instruksinya seperti apa? Paham Pak Arif? Udah, Bu. Paham. Ya, Bu. Siap. Paham, Bu. Oke ya, siap. Oke, saya mulai dari sekarang ya. Siapa yang mau jadi volunteer ya, atau dari saya, atau ada Ananda yang mau coba? Kayaknya Mbak Dwi deh, Mbak Dwi ya. Dari tadi udah senyum-senyum. Kok saya deg-degan ya, Bu ya? Deg-degan ya. Oke, bisa nggak? Boleh, tapi harus warna ya, Bu? Enggak harus warna kok, bebas aja yang apa yang terbayang di Mbak Dwi aja. Yuk kita mulai ya, silakan Mbak Dwi. Makan ayam sekarang. Sekarang ayam apa? Sekarang Bu Cendina. Ayam goreng sekarang. Sekarang goreng apa? Sekarang Pak Mas Arif. Iya, ayo Mas Arif. Goreng masalah sekarang. Sekarang masalah apa sekarang? Ya Mas Arif, siapa Mas Arif? Saya Mas Bayu. Mas Bayu ada, Mas Bayu? Ada, Bu. Iya, silakan Mas Bayu. Masalah Mas Bayu. Masalah keluarga sekarang. Sekarang keluarga apa? Sekarang? Lanjut, Bu. Bu Ajeng. Mbak Ajeng. Oh iya. Tadi keluarga ya? Keluarga ya. Gimana tadi nadanya? Ayo Mbak Ajeng. Gimana sih tadi nadanya, Bu? Maaf, Bu. Ya, Mbak Ajeng, karena Mbak Ajeng tidak bisa meneruskan nanti. Misalnya keluarga apa gitu Mbak. Oh iya, ayo coba. Oh iya. Keluarga cemara sekarang cemara apa sekarang? Bu Destiana Mentari, Mbak Destiana.
cemara pohon sekarang, Ya. sekarang pohon apa sekarang. Oke, ya kita cukup dulu ya. Ternyata berakhir di pohon ya, di Mbak Destiana ya. Oke, tepuk tangan dulu deh untuk semuanya ya, luar biasa ya, udah semangat nih. Saya harap nggak ngantuk lagi ya, karena siang gitu kan ya. Ketika kita tertawa itu kan fokus kita semakin meningkat ya, supaya kita tetap bisa melakukan aktivitas dan bimbingan ini bisa maksimal nantinya untuk Anandaku sekalian. Oke, nah jadi udah siap belum nih untuk menerima layanan dari saya atau mau main lagi? Kita lari-lari dulu mungkin boleh ya? Enggak? Oke, yuk sekarang Siap, Bu. siap ya? Sudah siap semua? Sudah siap semua? Siap ya. Baik, Ibu akan Siap, Ibu. siap. Oke, Ananda. Siap. Siap-siap terus nih ya. Ibu mau coba menampilkan video ya, salah satu video juga ini untuk bisa dilihat semua oleh Anandaku sekalian ya. Nanti dari video ini itu kalian bisa menuliskan apa jurusan yang nantinya akan kalian pilih atau apa sih yang kalian dapat dari video ini ya, seperti itu ya. Sebentar, coba saya share dulu. Bisa nggak ya? Oh, oke. Sudah kelihatan belum screen saya? Sudah, Bu. Oke. Oh, oke. Beberapa di antara kamu, mungkin ada yang baru saja Saya lulus belum. SMP dan saat ini masih kebingungan memilih untuk masuk ke SMA atau SMK. Berikut perbedaan yang bisa menjadi pertimbangan kamu. Perbedaan lulusan SMA dengan SMK. Perbedaan yang pertama dapat kita lihat dari tujuan pendidikan. Lulusan SMA dapat dipastikan lebih banyak mendapatkan teori dikarenakan tujuannya ditujukan untuk masuk ke perguruan tinggi. Sedangkan jika kamu masuk ke SMK, kamu akan mendapatkan lebih banyak kegiatan praktik dikarenakan lulusan SMK disiapkan untuk langsung terjun ke dunia kerja. Perbedaan berikutnya dapat kamu lihat dari jenis jurusan. SMA hanya menyediakan 3 jurusan, yakni IPA, IPS, dan Sudah muncul, bahasa. Bu, tempat saya. Gimana Mas Arif? Gimana Mas Arif? Belum kelihatan ya? Sudah. Oh, sudah. Sudah muncul, Bu, tempat saya. Oke, baik Mas Arif. Silahkan dilanjutkan. Yang lain kelihatan ya? Sudah. Kelihatan ya? Kita lanjut ya. Oke. Anandaku, halo? Ya. Kelihatan, Bu. Iya. Baik, ya. Silahkan kita lanjut ya. Sementara jika kamu memilih SMK, maka jurusan yang dapat kamu pilih lebih beragam. Kamu bisa memilih jurusan multimedia, teknik komputer dan jaringan, tata boga dan lain sebagainya. Perbedaan yang ketiga dapat dilihat dari besarnya biaya pendidikan. Lulusan SMA, biaya pendidikan umumnya akan lebih murah. Berbeda dengan SMK yang lebih mengutamakan praktik sehingga lulusan SMK biaya pendidikan yang dikeluarkan pun lebih besar. Perbedaan selanjutnya terlihat dari lamanya masa pendidikan. Pada awalnya, durasi belajar SMA dan SMK itu sama, yaitu 3 tahun. Namun, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud, telah merubah peraturan ini. Sehingga, sekarang untuk SMA waktu belajarnya selama 3 tahun dan SMK selama 4 tahun. SMK memiliki program magang atau prakrin, praktik kerja industri, yang mana para siswa-siswinya akan ditempatkan di dunia usaha atau lingkungan industri guna menerapkan langsung skill serta ilmu yang didapatkan di bangku sekolah kejuruan. Sedangkan di SMA, kamu tidak akan menemukan program ini. Lulusan SMA dapat dikatakan belum siap untuk menghadapi dunia kerja karena belum memiliki skill yang cukup dan mentalnya cenderung belum terasa. Sedangkan lulusan SMK dianggap telah siap karena telah memiliki skill yang cukup dan mentalnya pun sudah terasa lewat kegiatan praktik di dunia usaha. Apakah kamu mau pilih SMA atau SMK? Coba tuliskan komentar kamu di bawah. Oke. Ya, demikian tadi untuk videonya ya. Sudah? Halo?
Bagaimana? Nggak kelihatan Bu videonya nggak tadi, nggak kelihatan ya? putar. Nggak kelihatan Bu videonya. Iya, nggak kelihatan, Bu. Nggak kelihatan ya? Wah, bagus banget videonya. Oke. Intinya itu adalah videonya tentang perbandingan jurusan yang ada di SMA dan SMK ya. Nah, kalau di SMA itu kita tahu jurusannya ada IPA, IPS, dan Bahasa. Lalu kalau untuk di SMK itu kan jurusannya lebih beragam ya, terkait dengan bidang keahlian. Seperti itu Ananda. Oke, sekarang langsung aja untuk Anandaku sekalian. Ibu mau tanya nih, ya boleh dituliskan. Kira-kira siapa yang mau lanjut ke SMA? Boleh. Angkat tangan sekarang, raise hand yang mau lanjut ke SMA ya, SMA ya. Ayo. Siapa? Yang pertama, yang ini SMA dulu ya. Yang SMA dulu ya. Ada Dewi, terus itu ada Mbak Dwi ya, ada siapa lagi? Wah, mau ke SMA semua ya? Oh enggak ya. Ada Mbak Dewi, ada Mbak Dwi, ada Mbak Cut Sandra, ada Mbak Hana, ada Mas Arief ya, ada Mbak Destiana. Oke, kenapa ini? Saya boleh tahu alasannya untuk Mbak Sandra deh. Kenapa Mbak Sandra memilih SMA, Mbak? Halo, Mbak Sandra? Iya. Iya, kenapa Mbak Sandra memilih Karena kedengaran Ibu? Kedengaran. Ya, silakan. Iya, karena teman dekat saya di SMA juga, Bu. Oke. Terus kalau SMK kan kayaknya saya nggak tahu deh saya pengennya apa. Oke ya. Kalau di SMA tahu nggak Sandra jurusannya apa aja gitu yang ada di SMA seperti itu? Atau hanya karena ikut-ikutan teman aja ya? Halo, Mbak Sandra? Belum cari tahu sih, Bu ya. Okay. Belum cari tahu, Bu. Oke. Kemarin baru rencana sama teman janjian. Siap. Oke. Kalau dari Mbak Hana deh, Mbak Hana coba Mbak Hana yang ke SMA nih. Mbak Hana mana Mbak Hana? Halo Mbak Hana. Ya, Bu. Ya, Mbak Halo. Hana. Mbak Hana kenapa milih SMA Mbak Hana? Saya besok pengen kuliah, Bu. Katanya kalau di SMA bisa kuliah, kalau SMK susah katanya. Oh, begitu. Oke, ya. Oke, kalau Mbak Dewi Mustika. Mbak Dewi Mustika mana orangnya? Tunjukkan pesonamu, boleh? Mbak Dewi, mana ini? Saya, Bu. Iya, Mbak Dewi kenapa Saya, memilih? Bu. Ya, kenapa memilih SMA atau mungkin sudah ada jurusan yang ingin dituju dari Bu, SMA? halo. Iya, Mbak Dewi, silakan Mbak Dewi, kenapa memilih SMA, Mbak Dewi? Ayah saya jadi guru di situ. Oh, oke. Bu. Iya. Jadi langsung masuk ke SMA aja, Bu. Oh, begitu. Bapak saya kebetulan guru TK di situ. Oke. Baik. Udah. Turunkan sekarang tangannya. Boleh diturunkan tangannya. Ya. Terima kasih untuk Anandaku sekalian yang sudah memilih jurusan ke SMA. Selanjutnya, Ibu mau tahu nih untuk teman-teman Ananda sekalian yang memilih jurusan SMK. Ayo, yang mana yang mau ke SMK nih? Angkat tangan dong. Boleh diangkat tangannya, raise hand. Halo? Ya, halo. Ya, ada Mbak Dina ya. Oke, Mbak Dina. Sudah, Bu. Ya, Mbak Dina kenapa? Siap. Mbak Dina dulu. Mbak Dina kenapa memilih SMK? Ya, Ibu. Ya, Mbak Dina kenapa memilih SMK, Mbak Dina? Ya, Ibu. Ya, Bu. Iya, kenapa Mbak Dina memilih SMK? Kenapa, Mbak? Iya, Mbak. Karena setelah saya pinginnya kerja. Oke. Iya. Suaranya terputus-putus. Karena saya setelah langsung bekerja, Bu. Oke. Iya, Mbak Dina. Langsung, Ibu. Oh, baik. Siap. Oke, kalau Mbak Dewi Uswatun gimana Mbak Dewi?
Kenapa memilih SMK, Mbak Dewi Uswatun memilih SMK ya? Saya mau SMK itu, saya males Bu, kalau SMA kan iya Bu, Iya. SMK. Kenapa? Karena kan kalau SMA itu biasanya banyak teori, kalau SMK kan banyak praktek Bu, jadi seru gitu. Tapi saya bingung Bu, jurusannya, saya tuh suka fashion gitu, mau mix and match baju-baju Iya, gitu iya, Bu. iya, iya, Jurusan apa ya Bu kira-kira? Oke, jadi kamu itu OOTD ya orangnya ya? Maksudnya suka memadu-madankan pakaian seperti itu ya. Kalau di SMK itu biasanya ada ya jurusan apa? Busana ya kalau nggak salah ya, di SMK itu ya ada jurusannya seperti itu, dan itu juga punya apa? Program studi ya tata busana yang juga ada namanya fashion design. Jadi program studi ini juga bisa mempelajari desain apa namanya tuh, mendesain baju ya, bisa jadi desainer seperti itu ya, desainer pakaian, lalu juga bisa membuat pola, menjahit, terus juga seluk-beluk produksi busana atau juga fashion ya, mentok-mentok ya bisa jadi apa sih namanya ya, tailor ya kalau sekarang ya, jahit baju gitu ya. Nah seperti itu. Jadi memang saya rasa memang untuk SMA dan SMK itu sama-sama baik, tapi ya tergantung dari kalian semua ya maunya kemana. Nah, yang perlu diperhatikan niatnya sih sebenarnya ya, mau ke SMA atau ke SMK, yang penting kan muaranya sama ya. Atau udah ada yang mau apa namanya? Udah ada tahu nih jurusannya apa ya tadi yang mau kuliah tadi siapa ya? Oh ya, Mbak Hana ya, Mbak Hana katanya mau kuliah ya. Ada nggak di sini? Iya, iya saya Bu. Ya, yang mau kuliahnya kemana Mbak? Ke ikatan dinas atau ke kuliah jurusan universitas atau seperti apa? Pak, saya mau kuliah di itu Bu, jurusan perawat Bu. Oh perawat, suka merawat ya? Iya Bu. Iya, kalau saya senang dirawat juga sih. Oke. Ya, jadi keperawatan seperti itu ya Mbak Ana ya? Iya Bu. Ya, yang penting berarti kesehatan gitu lah ya, Bu. Mbak ya, kesehatan. Iya kesehatan. Iya boleh sih. Ya boleh aja sih ya, karena masing-masing kan punya apa ya, keinginan masing-masing yang harus ditelusuri ya. Artinya minatnya ini. Oke. Nah, Ibu mau share screen lagi yang mudah-mudahan lancar ya, tentang jurusan dan juga apa namanya yang ada di SMA dan SMK ya. Coba kita share dulu screen-nya. Siap? Sudah kelihatan atau belum? Sudah Bu. Sudah kelihatan? Ya, nah ini sih pemilihan jurusan yang ada di SMA dan SMK. Ya, simpel aja sih. Nah, jadi yang namanya, sudah kelihatan semua ya? Sudah Bu. Baik. Jadi kalau yang namanya di SMA itu kan ada 3 jurusan tuh, ada jurusan IPA, IPS, dan bahasa. Nah, untuk Ananda sekalian yang merasa mungkin mau ke SMA gitu ya kan, bisa dari sekarang diidentifikasi nih, sebenarnya saya menyukai bidang-bidang keilmuan apa nih, gitu ya. Nanti saya mau masukin sama apa, tapi ya dilihat dulu ya potensi kita seperti apa. Atau saya tertariknya di bidang bahasa nih, nanti maunya masuk SMA tapi jurusan bahasa. Nah, untuk informasinya bagi kalian di daerah Bungo ya, di Kabupaten Bungo ini ada sekitar kurang lebih 10 SMA ya yang ada di Bungo, itu ada SMA 1 sampai SMA 10. Nanti juga bisa cari informasinya ya. Nanti akan saya berikan informasinya, saya akan bagikan leaflet juga nih untuk kalian semua. Oke. Nah, kalau di SMK itu banyak ya jurusannya ya, seperti disampaikan tadi di awal. Seperti Mbak Dewi Uswatun Hasanah katanya suka sama yang fashion atau mix and match seperti itu ya, bisa masuk jurusan di sana ya. Lalu kalau yang hobi otomotif seperti itu ya, yang laki-laki bisa juga di teknik otomotif atau juga bisa di multimedia, tata boga, teknik komputer jaringan, pemasaran, administrasi perkantoran, dan akuntansi. Nanti untuk detailnya Ibu akan bagikan leaflet juga ke kalian mengenai jurusan-jurusan yang ada di SMA dan juga SMK seperti itu ya. Oke, nah sekarang ada yang mau ditanyakan nggak mengenai jurusan ataupun juga sekilas layang pandang nih tentang jurusan yang ada di SMA dan SMK? Saya Bu, boleh? Oke, ada yang nanya Mbak, silakan Mbak. Saya Bu, kalau saya kan mau melanjutkan ke sekolah kedinasan. Silakan Mbak, silakan.
Ibu Eka, saya kan mau masuk sekolah kedinasan tuh Bu. Saya mau daftar Ya, stan. silakan Mbak Dewi, silakan Mbak. Iya, saya kan mau daftar stan Bu, mau masuk kedinasan. Jadi bagusnya masuk SMA Bu ya. Berarti jurusan apa Bu ya? Oke, sekolah kedinasan ya Mbak ya. Sekolah apa Mbak? Stan Bu. Stan, sekolah tinggi stan Bu. Iya, baik. Bagusnya SMA ya. Bagusnya SMA. Bisa di jurusan IPA sih. Iya. Suaranya putus-putus ya Mbak ya. Iya. Oke. Dan arahnya ke IPA seperti itu. Karena untuk stan sendiri kan memang kuatnya hitungan ya. Kalau Mbak Dewi itu gimana? Untuk matematikanya gimana sekarang? Apakah apa ya maksud saya? Nilainya seperti apa? Terus suka nggak sama belajar matematika gitu dulu deh? Iya Bu, kebetulan ayah saya kan guru matematika Bu. Jadi saya menyukai pelajaran matematika Bu. Saya di SMP kelas 1 saya pernah ikut Olimpiade MTK Bu. Oke, lalu dapat itu ya medali ya? Kebetulan juara 3 Bu di kabupaten. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu udah boleh untuk Mbak Dewi ya. Luar biasa ya, dia udah tahu nih arah minatnya kemana gitu ya. Subhanallah, luar biasa ya. Artinya memang kita harus mengenali diri kita ya. Kita harus tahu untuk apa yang mau kita lakukan seperti itu ya kan. Oh, saya kayaknya tertarik banget nih di bidang apa matematis, arahnya kemana gitu ya. Oh, nanti saya yakin saya bisa sukses gitu di sekolah yang tadi dibilang ya, sekolah ikatan dinas di STAN gitu ya. Ya mudah-mudahan tercapai gitu ya. Tapi memang harus dipupuk dari sekarang Mbak. Artinya kamu harus runut gitu loh. Tujuannya ke STAN. Oh iya STAN. Nanti apa langkah-langkah yang harus dilakukan. Oke ya. Ya ada lagi mungkin pertanyaan boleh? Saya kasih waktu kira-kira 2 menit loh. Ada yang mau bertanya? Bu, saya Bu mau bertanya. Saya Bu mau tanya Bu. Ya, siapa dulu ya? Pak Arif dulu boleh? Ya. Ya. Saya Bu. Halo, Ya, silakan, suara Pak saya Arif. jelas Bu. Iya, jelas Mas Arif. Silakan Mas Ya Arif. Bu, saya mau tanya Bu. Saya itu kan saya itu kan ini Bu ya, suka motor Bu ya. Saya itu kan tiap minggu itu mesti Ya. riding ya. Nah, seneng ngotak-atik mesin motor juga. Kira-kira kalau saya masuk ke jurusan otomotif itu gimana ya Bu? Prospek kerja ke depannya apa? Terus kemudian apa ya, bisa buka bengkel atau gimana ya Bu? Karena orang tua saya itu kurang suka ya dari saya ini Bu. Cita saya itu pengen keliling Indonesia naik motor ya Bu. Oh begitu ya. Coba kira-kira menurut anandaku yang lain nih teman-teman sekalian gimana nih dengan Pak Arif kira-kira? Ada yang bisa nggak kasih solusi, kasih saran nih ke Pak Arif gitu? Orang tuanya nggak setuju dia ke arah otomotif. Kira-kira gimana? Mbak Sandra mungkin boleh. Mbak Sandra gimana nih dengan kondisi Mas Arif nih? Biasanya kalau kata ibuku sih, kalau misalnya aku milih sesuatu itu ibu harus punya bukti dulu, pembuktian. Jadi istilahnya nanti kalau kamu bisa milih otomotif nih, Mas Arif, kira-kira nanti bisa ini nggak, bisa jadi buat pekerjaan nggak gitu? Maksudnya bisa ada istilahnya nanti duitnya berapa? Biasanya kan kalau ibu orang tua kita gitu ya. Maksudnya milih kerjaan, jadi kalau misalnya Mas Arif bilang nanti mau keliling Indonesia, ntar malah nggak boleh loh sama ibunya. Itu menurut saya sih. Jadi karena kan kita biasanya orang tua tuh mikir, kalau mau misalnya mau milih sekolah, nanti pasti kan kelanjutannya pekerjaannya apa gitu toh. Itu sih menurut saya, Bu. Iya, gitu ya Mas Arif ya. Jadi ya memang harus kembali lagi ke Mas Arifnya nih, berpikir ya kira-kira cocok atau enggak gitu, kira-kira bisa nggak dilakukan atau bisa nggak dijadikan sebagai suatu apa ya namanya pegangan hidup ya seperti itu. Oke, seru sekali nih sepertinya bisa, ya. Bu. Bisa. Bisa. Kenapa gimana Mas Arif? Gimana? Bisa Bu, berarti saya harus menunjukkan prestasi ya ke orang tua. Berarti saya harus ikut balapan motor. Balapan motor ya supaya dapat prestasi seperti itu ya. Ya nggak juga sih sebenarnya. Arahnya kan
masa depannya ya lebih yang dijadikan fokus gitu loh. Kalau mau buka bengkel sih juga sebenarnya nggak apa-apa ya. Kalau memang itu menjanjikan gitu. Bengkelnya bukan bengkel yang biasa gitu kan ya. Showroom misalnya seperti itu kan. Wah, itu kan luar biasa ya nanti ya Mas Arif, atau punya spare part yang benar-benar apa? Iya, Bu. Ya, seperti itu Mas Arif. Oke, Mas Arif dan teman-teman semua, Nandaku sekalian. Ya, siap. Nanti Saya akan tunjukkan orang tua ya, akan membuktikan. Iya, baik. Kenapa Mbak Sandra ada yang mau disampaikan? Silakan Ibu, Mbak. saya mau tanya. Saya kan tadi belum tahu nih mau istilahnya SMA-nya apa. Tapi saya tuh emang mau kuliah. Tapi kan ini lagi ngebahas SMK ya Bu ya. Nah kalau misalnya SMK apa nanti kita kuliah nggak bias ya Bu ya? Bias maksud saya kan kalau SMK gitu loh Bu. Kira-kira bisa. Makasih Bu. Ya, sebenarnya kalaupun dari SMK tuh bisa aja kuliah, tapi memang dengan jurusan-jurusan tertentu seperti itu ya. Nah, jadi memang harus dilihat dulu jurusannya apa seperti itu. Mbak Sandra maunya kuliah tadi ya? Tadi bukannya Mbak Sandra maunya SMA ya? Iya, maksud saya tuh loh Bu masih bingung. Kan kalau biasanya SMA, SMA tuh kuliah, SMK tuh kerja toh. Pandangan saya. Iya, betul. Iya. Oke Mbak Sandra, SMK juga bisa kuliah ya, tapi dengan jurusan tertentu seperti itu. Jadi memang untuk yang difokuskan itu dari SMK itu adalah ke terjun ke vokasinya ya, artinya kan ada keahlian di situ. Dan rata-rata memang anak-anak atau siswa yang memilih SMK itu berpikiran memang mereka siap loh untuk kerja, terjun ke dunia kerja seperti itu sih rata-rata ya. Jadi ya dipastikan dulu apa yang akan jadi langkah selanjutnya dan supaya tidak bias ya seperti yang disampaikan oleh Mbak Sandra tadi. Nanti kalau nextnya kalau mau lebih jelas nanti kita akan lanjut ke pertemuan selanjutnya ya, sekaligus dengan pengumpulan tugas ya yang tadi saya sebutkan di awal. Jadi kita kan ada yang namanya project based learning tuh. Tadi yang sudah SMA sama SMK kan sudah dikelompokkan ya dua kelompok. Nah yang SMA tadi siapa yang tadi ya Mbak Dewi, Mbak Dewi, terus itu Mbak Cut ya, Mbak Sandra juga SMA ya. Sama yang SMK ada Mbak Dina, ada Mbak Dewi Uswatun. Nanti saya minta dibantu dibuatkan satu videonya itu singkat aja ya, video TikTok. Tapi di TikTok ya, jadi carilah teman kalian di antara 3 itu yang punya akun TikTok gitu loh. Kalau nggak ada ya mohon maaf ya, coba dibuat aja dulu ya. Ya, dibuat terus nanti next kita coba presentasikan. Nanti untuk indikatornya itu harus menampilkan yang namanya alasan pemilihan jurusan. Kenapa kalian memilih jurusan itu gitu ya? Kenapa kalian memilih jurusan itu? Terus kompetensi apa yang kalian miliki? Kenapa kalian memilih jurusan itu? Terus karena kayak tadi Mbak Dewi, saya milih SMA IPA karena saya ngerasa jago matematika. Nah, seperti itu ya. Terus keyakinan sukses dengan jurusan itu. Nanti saya mau masuk STAN. Nah, seperti itu loh. Lebih konkret ya, langkahnya itu lebih konkret. SMA, IPA, STAN misalnya seperti itu. Kalau Mbak Dewi Uswatun SMK gitu ya, jurusan busana, nanti mau jadi apa? Fashion stylist. Nah, seperti itu. Bisa ya. Tapi dibuat video singkat aja, semenarik mungkin, bisa nanti jadi influence juga buat teman-teman kita yang lain. Ya, ada yang mau tanya? Ibu, Mbak Sandra ya? Ibu maaf, ya. Ini kayaknya bentar lagi mau ganti pelajaran deh Bu, maaf ya. Siap. Iya, baik. Untuk terakhir deh saya minta satu orang untuk yang bisa, siapa sih yang bisa menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Boleh satu orang aja. 1 menit dari sekarang. Siapa yang mau angkat tangan langsung jawab? Ayo. Mbak Dewi Uswatun deh, yang lagi ngelamun. Ayo Mbak Dewi. Halo, Mbak Dewi. Pak Mas Arif aja deh, Mas Arif. Kedengeran ya? Ya, silakan Mas Arif. Boleh ya, sampaikan. Halo? Ya, halo, silakan. Ya, jadi kesimpulan menurut saya Bu terkait dengan ini jurusan kita ke depannya, kita memang harus banyak belajar, mencari eksplorasi lebih dalam lagi terkait jurusan yang kita inginkan, dan jangan sampai jurusan yang kita pilih itu ikut-ikutan dengan teman, karena ini pengaruhnya dengan masa depan kita. Begitu Bu. Baik, luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Mas Arif, luar biasa ya, menyimak sekali dengan layanan kita hari ini. Nanti saya akan bagikan leaflet jurusan, terus itu secara detail nih jurusan-jurusan yang ada di Bungo dan di
Jambi juga pastinya. Nanti saya bisa dibantu juga untuk mengisi lembar kerja ya, LKPD sama refleksi hasil dan juga proses dari kegiatan kita hari ini. Baik, saya tutup ya untuk kegiatan kali ini dari Jujuhan Kerantau Pandan, naiknya biduk bukannya sampan. Assalamualaikum Ibu ucapkan kepada anak-anak sekalian. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian dari saya, Bapak Ibu. Silakan untuk evaluasinya. Sebelum dia evaluasi, kasih tepuk tangan dulu dong kepada Bu Eka. Masya Allah, Bu Eka, Masya Allah. Oh ya, sebelumnya kalau boleh nih, tadi saya waktu mau Bu Eka kan nge-share video, suruh minta tolong nge-share video. Ini kayaknya miskom deh, jadinya video nggak keputar. Ya. Maaf ya Bu Eka. Oke. Tapi tadi kerekam di ini saya, di layar saya. Maaf ya Pak Yudi. Iya, nggak apa-apa. Saya juga paham kok kondisi mungkin sinyal dan lain-lain. Tapi Iya. Iya. Baru Ya, coba-coba. iya. Makanya tadi saya lanjut aja karena mengingat durasi kalau menunggu lagi akan lebih lama dan ya lebih baik saya skip dan sudahlah begitu. Iya. Yang bertugas komentar siapa ya? Bu Ajeng ya? Iya Pak, saya. Oke, monggo Bu Ajeng. Oke. Ya, terima kasih Pak sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan akan mencoba memberi pendapat untuk Bu Eka. Ya, mohon maaf ini pendapat pribadi saya. Mungkin dia tidak bukan bermaksud gimana-gimana Bu. Ya, langsung saja untuk penampilan Bu Eka ini menurut saya sangat menarik ya, interaktif dan ada ice breaking-nya dan untuk pengelolaan kelasnya pun juga baik menurut saya. Kemudian untuk kesesuaian RPL mungkin di beberapa tahap belum terlaksana Bu, mungkin karena kebentur dengan waktu. Yang ice breaking di tahap akhir belum terlaksana ya Bu ya. Sama ini mungkin saya yang kurang dengar atau apa. Tadi di tahap pembentukan itu bagian menjelaskan langkah-langkah itu kok belum ya Bu ya. Tadi azas langsung ice breaking kayaknya. Atau saya yang ini ya nggak dengar nih. Mungkin itu. Iya Bu. Iya. Mungkin ya tampaknya. Dan ini Bu, mohon maaf mau tanya untuk kelompoknya ini seluruh semuanya yang ada di sini atau bagaimana ya Bu ya? Gimana Bu, mohon izin? Untuk kelompok kan ini bimbingan kelompok nggih. Ini jumlah kelompok yang mana maksudnya Bu? Kelompok yang kita ini, maksudnya yang diberi layanan 12 orang ini ya Bu ya. Tapi ini karena karena di absen semua, jadi saya juga merasa sebagai anggota kelompok. Cuma tadi saya perhatikan itu kan ada beberapa yang kurang interaktif ya, termasuk saya juga mungkin bisa lebih dipanggil atau disenggol atau seperti apa gitu. Mungkin sekian dari pendapat saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Coba di luar ya. Kalau Bu Eka sendiri rasanya gimana Bu? Karena yang denger kalau Bu Eka sendiri gimana? Iya, saya Pak banyak kurangnya lah Pak. Banyak kurangnya. Kelebihannya apa Bu? Nggak tahu Pak. Iya, mungkin kalau dari segi penyampaian ya Pak. Kalau saya menilai secara pribadi ya Pak.
ya saya ini dari segi penyampaian seperti itu. Tapi kalau untuk dari segi layanan, saya yakin dan percaya saya masih banyak kekurangan Pak, yang harus dibenahi sana sini lagi untuk kedepannya supaya saya bisa lebih baik Pak Yudi. Oke, saya komentarnya di akhir aja biar lebih efektif ya. Kemudian saya baik. Lagi kejar-kejaran waktu. Selanjutnya saja. Baik, siap. Siapa selanjutnya? Pak Arif, Pak.